Indonesia sedang bersiap untuk kejutan besar di kawasan Asia Tenggara. Dengan alutsista baru yang canggih, negara kita menunjukkan bahwa kedaulatan bukan sekadar slogan. Apa saja senjata baru yang menggetarkan kawasan ini? Simak hingga akhir untuk mengetahui langkah besar Indonesia di sektor pertahanan. Modernisasi alutsista telah menjadi agenda utama Indonesia dalam memperkuat pertahanan negara. Dengan luas wilayah yang mencakup darat, laut, dan udara, Indonesia membutuhkan perangkat militer yang mampu menghadapi tantangan era modern. Pada tahun 2024, pemerintah melanjutkan langkah strategis untuk memperbarui kekuatan militer. Salah satu fokus utama adalah memperkuat kemampuan udara. Jet tempur generasi terbaru, seperti KF-21 Boramae hasil kerjasama dengan Korea Selatan, diharapkan memberikan keunggulan dalam menjaga kedaulatan udara Nusantara. Tidak hanya itu, pembelian pesawat Rafale dari Prancis juga menjadi sorotan dunia. Kekuatan baru di udara. Mari kita bahas lebih dalam. KF-21 Boramae adalah jet tempur generasi 4-5 dengan teknologi siluman yang mampu bersaing dengan F-35 milik Amerika Serikat. Jet ini dilengkapi radar AESA, kemampuan serangan jarak jauh, dan persenjataan canggih. Dengan biaya pengembangan yang lebih efisien, Indonesia mendapatkan akses ke teknologi modern sambil memperkuat hubungan strategis dengan Korea Selatan. Di sisi lain, Rafale adalah salah satu jet tempur terbaik di dunia. Dengan kecepatan hingga 1.900 km per jam, kemampuan serangan multi-role, dan kompatibilitas dengan berbagai senjata, Rafale memperkuat armada udara TNI AU. Pada tahun 2024, tahap awal pengiriman jet ini akan dimulai. Modernisasi armada laut dan darat. Tidak hanya udara, kekuatan laut Indonesia juga mendapat perhatian besar. Pada Februari 2024, Indonesia resmi menerima kapal selam Alugoro 405, buatan dalam negeri bekerja sama dengan Korea Selatan. Kapal selam ini mampu menyelam hingga 250 meter dan beroperasi selama berminggu-minggu tanpa terdeteksi. Sementara itu, untuk armada darat, TNI AD memperkuat lini pertahanan dengan kendaraan tempur modern seperti Leopard 2 RI dan artileri howitzer yang dilengkapi teknologi GPS. Hal ini memastikan kesiapan TNI menghadapi ancaman darat dengan presisi tinggi. Kerjasama internasional dan pengaruh di kawasan. Penguatan alutsista ini tidak lepas dari peran kerja sama internasional. Selain Korea Selatan dan Prancis, Indonesia juga menjalin hubungan strategis dengan Turki untuk pengembangan drone tempur. Drone ANKS yang canggih akan memperkuat kemampuan pengintaian dan serangan jarak jauh. Dengan modernisasi ini, posisi Indonesia di ASEAN semakin kuat. Sebagai negara kepulauan terbesar, Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga stabilitas kawasan, termasuk menghadapi ancaman seperti konflik Laut Cina Selatan. Manfaat dan tantangan. Namun, modernisasi alutsista bukan tanpa tantangan. Salah satu hambatan utama adalah anggaran. Pemerintah harus memastikan pengeluaran pertahanan tidak mengorbankan sektor lain, seperti pendidikan dan kesehatan. Selain itu, transfer teknologi juga memerlukan sumber daya manusia yang terampil untuk pengoperasian dan perawatan perangkat baru. Meski begitu, manfaatnya jauh lebih besar. Dengan alutsista modern, Indonesia tidak hanya memperkuat pertahanan nasional tetapi juga meningkatkan daya tawar di panggung internasional. Dengan semua ini, Indonesia siap menjadi pemain utama di Asia Tenggara. Alutsista baru bukan sekadar alat perang,
tetapi simbol kemandirian dan keberanian bangsa kita. Mari kita dukung langkah besar ini untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat dan berdaulat. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar semakin banyak yang tahu tentang kebangkitan Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya.